Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemuda rahmati Allah, wabil khusus jajaran pengurus Majelis Taklim Kurman, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan membacakan Pulau Sangi perlindungan, penjagaan, keberkahan serta kebaikan yang senantiasa membersamai kita dan keluarga. Dan tentu harapan kita menjadi bagian dari hamba yang Allah mencintai, Rasul menjadikan kita bagian dari umat yang diakui oleh beliau, yang pada akhirnya kita mendapat bagian sama Abdul Ummah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memposisikan Rasulullah sebagai sosok yang paling kita cintai di dalam hati itu bukan pilihan, bukan, tapi keniscayaan. Jadi salah satu rukun yang membangun keimanan kita adalah cinta kita satu paket Allah dengan Rasulnya. Tidak bisa dipisah semata hanya mencintai Allah tanpa Rasulnya, meyakini Al-Quran tanpa Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW. Para pemuda yang dirahmati Allah, pagi hari ini bagaimana yang tadi disampaikan Bapak, insya Allah yang akan kita kaji, kita bahas berkaitan dengan menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini jadi penting untuk didiskusikan, diperbincangkan, kita kaji di pagi hari ini? Bersebar dalam kehidupan panjenengan dan saya, ada banyak hal yang kita pastikan kita tidak bisa menjangkaunya. Ada banyak hal. Dari mulai panjenengan Pulau Sami balik, kenapa saya awali dari balik, bersebar dari akil baliklah akal dosa dan pahala itu mulai terhitung. Sehingga kalau kemudian kita hitung diri kita mulai balik hingga hari ini, ada banyak hal yang di luar jangkauan kita, di luar kapasitas kita dan kemampuan kita, tetapi kemudian ujungnya kita bisa melewati dan melalui. Bersebab apa? Pertolongan Allah. Artinya betapa berhajarnya kita terhadap pertolongan Allah dan betapa sangat bergantungnya kita dalam banyak hal semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya bisa lolos dan lulus. Bukan hanya lolos, tetapi juga lulus dari keseluruhan rangkaian ujian yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, kalau Al-Quran masih ingat, waktu itu saya sempat mengutip Al-Baqarah 155 tentang keniscayaan hidup itu paketnya ujian. Jadi di Al-Baqarah 155 saya sampaikan hari itu saat itu bahwa Allah menegaskan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Bahwa hidup panjenengan dan saya itu paketnya namanya ujian. Dan ujian yang dihantarkan oleh Allah dalam kehidupan kita itu tak melulu pada hal yang kita menganggapnya ujian. Menganggap ini saya pertebal, dibul, ditarik, di underline, saking pentingnya. Karena seringkali panjenengan dan saya mengidentifikasi ini ujian, ini bukan ujian, itu tidak tepat, kurang tepat, bahkan salah. Jadi seringkali jika kita mendapatkan kelapangan, kelonggaran, kebahagiaan, kesukacitaan, maka langsung kita labeli itu merupakan karunia Allah bagi saya.
itu merupakan bentuk cinta Allah pada saya. Pada saat yang sama ketika ada kesempitan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, kesedihan, dan seterusnya, langsung kemudian kita labeling dengan labeling ini adalah ketidaksukaan Allah terhadap saya, ketidakridhoan Allah terhadap saya, dan seterusnya. Padahal kadang cinta Allah itu terwujud dalam bentuk ketidaknyamanan hidup panjenengan dan saya. Cara saya mencintai anak saya kadang dengan apa yang anak saya merasa tidak nyaman. Benar begitu? Kadang wujud cinta kita pada anak itu ditangkap oleh anak kita sebagai ketidaknyamanan, kesempitan. Ini bukan kasih sayang dari orang tua dan seterusnya. Padahal itu bentuk kasih sayang kita. Membangunkannya di pagi hari, bahkan kalau bisa sebelum subuh misalnya, dan seterusnya. Bagi anak-anak usia SMP SMA, rata-rata itu bukan hal mudah. Bagi mereka ini adalah mengusik kenyamanan. Tetapi kemudian sekian tahun setelah itu mereka baru merasakan manfaat ibunda dan ayahnya membangunkannya di waktu pagi. Artinya ini catatan kita yang pertama, agar supaya nanti ketika sudah masuk pada maudhu intinya, kita tidak salah memahami bahwa wujud cinta Allah itu tidak selalu ketika lapang semata, atau bahkan kadang lapang itu justru merupakan wujud Allah telah melepaskan kita, tidak lagi memukabah kita, memonitor kita dalam tanda petik. Ketika kemudian Allah memberikan apa yang kemudian di dalam istilah fikih disebut dengan istidraj, itu berarti benar-benar mudah dilulu itu berarti diberikan kegampangan, kemudahan, diberikan pangkat, jabatan, harta, dan seterusnya, tetapi semua menjadikannya semakin jauh dari Allah. Banyak waktu longgar, banyak waktu luang, tetapi semakin sulit untuk menentukan waktu baca Qur'annya kapan. Banyak waktu luang, banyak waktu longgar, tapi kemudian duhanya hilang. Banyak waktu luang, banyak waktu longgar, tetapi kemudian untuk mengkaji keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan dunia akhirat sudah tidak didapat. Ini berarti banyak waktu longgar luang, tapi lepas dari kebermanfaatan. Itu berarti istidraj. Kalau kemudian harta semakin banyak berlimpah sudah didapat, pada saat yang sama semakin sulit untuk bersedekah, semakin menjadi tidak dermawan, dan seterusnya, semakin eman mengeluarkan, semakin bertambah kekayaan, semakin sulit untuk berbagi. Ini juga istidraj. Semakin tinggi pangkat jabatan, semakin populer, semakin viral, dan seterusnya, tetapi semakin tidak membumi kehidupannya, menjadi tidak ramah, menjadi jahil, menjadi berjarak dengan banyak orang. Ini yang kemudian justru menjadi hukuman Allah buat seorang hamba. Bukan kecintaan Allah ketika lapang, bukan kecintaan Allah ketika luang, ketika mendapat banyak materi dan seterusnya, tapi justru Allah menghukumnya dengan cara ini. Jadi ada bentuk hukuman Allah berupa kesukacitaan, kelapangan, kelonggaran, sebaliknya kesedihan, dan seterusnya. Artinya masing-masing kita bisa melihat dengan cara yang benar agar supaya tidak membuat kesimpulan yang salah. Baik para bunda yang dirahmati Allah, itu bahasan kita di bulan kemarin. Kemudian kita lanjutkan hari ini ketika kemudian kita berhadapan dengan sekian banyak muskilah dalam kehidupan. Maka cara seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam Sunnah ini, untuk kemudian kita bisa nyinggek, bahasa Indonesianya nyinggek. Oh, ini menyinggek bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kemudian kalau panjenengan sami saged nyinggek pertolongan Allah, menggapai dengan galang, dengan apa ini ya, agar supaya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat turun kepada kita. Para bunda yang dirahmati Allah, sungguh hari ini saya tidak memperkirakan
kalau Bunda yang datang sebanyak ini karena tanggal merah dan tadi malam banyak yang diadop, sehingga bayangan saya pagi banyak yang istirahat. Tapi subhanallah, saya melihat dari mulai depan tadi motornya, kendaraan di depan dan seterusnya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa panjenengan telah mendapat bagian dari pertolongan Allah, bagian dari yang Allah berkehendak ingin memuliakan panjenengan dengan jalannya. Bukan berarti yang tidak datang ke sini tidak ditolong Allah, tentu. Tapi untuk datang ke sini itu kita butuh pertolongan, dan panjenengan sudah mendapat bagian dari pertolongan Allah itu tanpa kita memandang yang sedang di luar dan tidak ngaji lebih buruk dibanding Allah. Dan kalau seperti itu jadi ujub nanti. Ujub itu juga temannya syaitan. Ketika kita bisa sholat duha pagi ini sambil batin kayak bangsa perumahan sing duha kok itu masalah. Itu masalah. Karena kita sudah merasa anak khairu minhum, ya Allah saya lebih baik dibanding mereka. Padahal kita tidak tahu orang yang sedang tidak sholat duha bisa jadi disibukkan untuk nolong temannya, sahabatnya, keluarganya, yang bisa jadi nilainya jauh melampaui apa yang kita kumpulkan dari beratnya timbangan amal soleh kita, bersebab mereka tidak pernah merasa lebih baik dibanding yang lain. Para Bunda yang dirahmati Allah, maka mengawali bahasan kita hari ini dengan sebuah perjalanan Rasulullah SAW yang sedang menaiki onta. Rasulullah SAW itu kendaraannya ada 3 tipe. Jadi Bunda kalau punya 3 kendaraan dengan 3 tipe berbeda itu paling nggak mirip Rasul. Yang di depan saya itu para Bunda-Bunda hebat yang mobilnya bahkan bisa lebih dari 5, 6, 7. Tapi sebetulnya kami dermawannya, Masya Allah. Ini berarti memang orang-orang yang Allah titipkan kebaikan atas beliau. Rasulullah itu punya 3 tipe kendaraan. Yang pertama namanya onta. Onta. Yang kedua kuda. Yang ketiga batu. Bilal. Ya, Rasulullah itu punya onta, kuda sama bilal atau bal. Onta yang paling disukai oleh Rasulullah SAW yang menjadi pengiring beliau dalam banyak perjalanan-perjalanan penting namanya qaswa, warnanya putih. Oh, berarti bukan berarti kemudian sunahnya kalau punya mobil warnanya putih, bukan juga. Ontanya Rasul warnanya putih, namanya qaswa. Kemudian kendaraan yang paling suka dipakai Rasul untuk dalam kota, perjalanan dalam kota, itu kendaraan kecil. Kalau unta gede, kalau kuda dipakai perang dalam pasukan kavaleri, maka ada kendaraan kecilnya Rasul. Kalau sekarang mungkin motor metik. Bukan berarti tidak guna, bukan ada kaitannya. Namanya Bilal. Bilal itu keturunan persilangan antara kuda dengan keledai. Jadi kalau kuda dengan keledai itu menikah, itu pun kalau orang tuanya setuju, maka anaknya namanya Bilal. Nama Bilalnya Rasul atau Babel namanya Dulu. DUL. Itu hadiah dari Raja Bukowis Mesir. Makanya kenapa kucing saya punya dulu untuk mengingatkan saya pada Bilalnya Rasulullah SAW. Nah, suatu hari Rasul naik qaswa. Ketika beliau naik qaswa, unta putihnya tiba-tiba dia melihat ada seorang anak kecil di depannya. Rasul lewat. Nah, kita lihat bagaimana cara Rasul. Rasul itu Masya Allah. Makanya kenapa di dalam ujung At-Taubah itu Allah menyebut Rasulullah dengan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji. Kalau dalam surah Al-Qamar ayat 4 itu dengan kalimat innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau di dalam surah atau ini dipuji dengan Rauf dan Rahim. Inilah seorang hamba Nabi lagi Rasul yang sifatnya itu kasih sayangnya terhadap panjenengan dan saya melampaui cinta kita terhadap diri kita.
Rasulullah itu mencintai panjenengan dan saya lebih dibanding Muhammad Hatta ini mencintai dirinya sendiri. Bersebab Rasulullah itu memikirkan panjenengan dan saya hampir setiap hari, tak pernah lepas panjenengan dan saya dari pikiran dan hati Rasulullah. Untuk apa didoakan? Setiap pagi dalam sebuah riwayat Imam Abu Hurairah menyampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kanjeng itu setiap pagi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tiap pagi, ya Allah berkahi umatku seluruhnya di pagi hari ini. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari ini. Makanya kenapa panjenengan kula sami dipun apalah bahasanya ini ya, tidak dilarang secara mutlak, tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW atau dikhawatirkan kalau pagi kita yang di situ ada doa Rasulullah SAW, kita sedang tidak pada posisi produktif. Jadi Rasulullah SAW itu pengennya panjenengan dan saya itu paginya jadi pagi yang produktif. Kenapa? Karena pada saat itulah doa Rasulullah diberikan. Doa Rasulullah SAW dipanggulkan dari beliau menuju langit kepada bumi, kepada kita semua. Maka produktifkanlah kehidupan panjenengan saya di waktu pagi. Dan ketika Rasulullah SAW naik onta melewati seorang anak kecil, beliau kemudian langsung menyapa anak tersebut dan meminta agar supaya anak itu mau dibonceng beliau. Ayo naik nak. Panjenengan kalau melihat sahabat atau teman panjenengan kok mengenakan atau memakai sedang memakai mobil terbaik yang panjenengan kenal, sahabat panjenengan itu orang yang humble, orang yang baik, orang yang tidak jahin. Hari itu dia menaiki mobil terbaik. Ketika kemudian ketemu dengan panjenengan, tiba-tiba sahabat kita itu membuka jendelanya, kemudian dia sama kita, Mbak, hadir jenengan oleh, wah ini kan mobil terbaik ya. Saya pernah mimpi saja untuk mendapatkan mimpi saja enggak, saking mahalnya. Kira-kira ketika panjenengan diminta untuk naik, remen apa boleh? Nah, ini Pak Anda pernah naik mobil apa misalnya Rolls Royce. Ini Pak Anda, wah jenengan naik. Setelah kemudian jenengan diantar seperti Rasulullah dengan anak ini. Anak itu melihat untanya Rasul itu sudah wow, ini unta terbaik dari Kanjeng Nabi. Maka naiknya dengan semangat. Ketika kemudian naik dengan semangat, anak ini usianya masih usia bulan. Bulan itu berarti SD awal atau bahkan belum SD tapi hampir SD, sekitar 6-7 tahun atau 7-8 tahun. Jadi anak tersebut naik dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kenapa saya atau para muhaddisin, bukan saya, para muhaddisin, para ahli hadis itu mengidentifikasi anak ini usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Karena dari panggilan Rasul pada anak ini. Anak itu sudah naik, baru kemudian Rasul mengajak dia bercakap-cakap dan kita lihat kalimat Rasul. Rasulullah SAW menyampaikan kepada anak tersebut, mengawalinya dengan panggilan ya gulam, wahai ananda. Nah, ketika Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan itu, tentu si anak merasa terhargai. Maka dia menatap wajah Rasulullah yang ada di sampingnya ketika Rasul menoleh kepadanya. Jadi ketika Rasul menyampaikan ya gulam sambil menoleh, bukan kemudian sambil dari onta ya gulam. Rasul begitu, anaknya begini ya, sambil kemudian menoleh separuh wajahnya ya gulam, wahai ananda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini kalimat yang sejatinya, kalimat level untuk anak atau dewasa? Halo? Dewasa. Ini kalau kemudian dalam ilmu parenting modern nggak masuk. Saya coba untuk belajar dari berbagai sumber, ini nggak masuk. Karena kalimat ini adalah kalimat yang tidak sama frekuensinya dengan kapabilitas atau kemampuan otak.
Tapi Rasul mengajarkan, dan saya selalu yakin ilmu Rasul pasti lebih dibanding ilmu modern sampai kapanpun. Ilmu manusia semodern apapun yang saya pelajari atau yang kita pelajari. Jadi dalam konsep parenting modern itu kan kalau ngomong dengan anak itu bahasanya harus bahasa mereka. Tetapi ternyata kadang tidak harus dengan bahasa mereka, kadang tidak selalu, kadang. Seperti yang Rasul lakukan ini. Jadi Rasulullah SAW ketika anak ini saya sebut saja namanya ya, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, putra dari Abbas. Abbas itu paman Nabi, adiknya Abdullah, bapaknya Nabi. Jadi paman Rasulullah itu ada yang bernama Abbas, dan Abbas itu punya anak namanya Abdullah. Kelak laki-laki ini, anak ini akan mendapat julukan Turjumal Quran. Dialah penafsir Quran terbaik. Diwafatkan oleh Allah dan dimakamkan oleh para sahabat yang lain di Taif. Jadi kan kalau ke Taif pada saat umroh atau haji pasti diambilkan ke makam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Turjumal Quran, penerjemah terbaik dari Quran, kata Rasul. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pada si anak ini, ihfadillah yahfadka. Nah, jagalah Allah, jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga. Dan ini saya ibunda yang dirahmati Allah. Catatan pertama kita ini, kadang ngomong dengan anak pun kita sisipkan bahasa-bahasa orang dewasa yang kita harapkan kelak dia akan mengingat kalimat kita itu meskipun tidak bisa memahami secara detail pada saat kita masih ngobrol. Tapi paling tidak kita tancapkan di memori sebagai sesuatu yang akan dia ingat. Kenapa dia sangat ingat? Karena dia mendapatkan informasi itu ketika berada di atas kendaraan terbaik. Panjenengan Nabi diantar oleh sahabat panjenengan dengan mobil Rolls-Royce. Pada saat di kendaraan gitu ya, sahabat panjenengan ngasih panjenengan permen. Kira-kira merek permen atau rasa permen itu akan jenengan ingat-ingat gak kira-kira? Karena pas naik mobil terbaik dengan sahabat terbaik, maka apapun yang di dalam itu pasti kita ingat dalam terbaik. Abdullah bin Abbas naik kendaraan terbaiknya Rasulullah SAW, mendapatkan pesan, maka pesan itu menjadi sangat jangkrik. Jadi sangat kuat memorinya, di dalam memorinya tertancap bahwa nah jika kamu menjaga hak-haknya Allah, maka Allah akan menjaga. Maka kata kunci pertama agar supaya panjenengan dan saya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah jagalah haknya. Allah itu pun punya sifat Al-Khaliq. Artinya sang pencipta. Panjenengan dan saya yang dicipta namanya makhluk dari Al-Khaliq. Kita ini abdul, benar bu? Hamba. Maka yang disembah oleh sang abdi namanya Al-Ma'bud, zat yang maha disembah atau sesembahan kita kalau panjenengan sami. Maka salah satu hak Allah, ya, hak Allah dari seorang abdinya, dari saya dan panjenengan adalah disembah. Salah satu hak Allah atas panjenengan dan saya adalah kita sembah, kita ibadahi, kita mempersatukan, kita sujud rukui. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kebutuhan panjenengan bahkan pada saat kita masih di dalam tubuh ibunda kita, yang ibunda kita bahkan masih belum mengenal kita. Orang tua itu pun mencintai panjenengan ketika eksistensi kita itu sudah muncul. Mungkin dalam bentuk embrio, mungkin dalam bentuk janin. Tapi sebelum itu kan orang tua kita tidak tahu bahwa di dalam dirinya ada kita. Mungkin wujudnya masih belum sel ya, belum ketemu sperma sama sel telur atau ovum. Jadi para muda yang dirahmati Allah, Allah itu jauh lebih sayang dan cinta panjenengan dan saya dibanding orang tua. Sering kita bahas itu. Kadang orang tua, kadang bapak, kadang ibu gendong anaknya, nguru-nguru, ngina bubuk, tapi bubuk duluan itu.
Pernah nggak lihat ibu yang gendong anak? Ya karena kan yang dibukukan tipnya Nina, padahal anaknya namanya Dewi gitu kan, Nina Bubu. Yang untuk Nina Dewi nggak buku-buku. Jadi budaya dirahmati Allah nggak pernah tidur. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 255 ayat kursi, di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Allah itu mengurus segala yang ada di alam. Bahkan Allah itu Allah tidak tidur, tidak ngantuk dan juga tidak tidur ngurusi jenengan dan saya. Maka Allah itu cintanya berlimpah pada kita semua. Para bunda yang dirahmati Allah, maka jagalah hak Allah. Yang pertama ini, yang kedua. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Di dalam surah Al-Baqarah 45 dan 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri dan mintalah tolong kepada Allah memberikan apa ini petunjuk kepada jenengan dan saya ada tanda di sini. Wasma'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah jika sedang kesulitan, jika sedang tertekan, jika sedang kebingungan, jika sedang mengalami kekhawatiran, kegelisahan dan seterusnya. Yang pertama bis-sabri, yang pertama dengan kesabaran. Yang as-sabr di situ ada dalam takrifnya yang menunjukkan sabar yang tidak biasa, sabar yang istimewa, sabar yang benar. Dan selalu saya sampaikan kepada panjenengan bahwa as-sabru, kesabaran itu adalah bidorbil awal, pada pukulan yang pertama. Maka disebut sabar seseorang ketika di pukulan pertama dia langsung berhusnudzon pada Allah, langsung berhusnudzon pada Allah, bahwa air matanya meleleh, bahwa tangisnya keluar, itu bukan tanda sabar atau tidak sabar. Bahwa orang nangis pasti tidak sabar, bukan. Bahwa orang tidak menangis pasti sabar, bukan. Tapi kesabaran itu lebih pada sikap hati kita, ridho atau tidak dengan takdir Allah. Sikap hati kita tetap berprasangka baik atau justru sebaliknya kepada Allah ketika kita mendapatkan atau menerima sesuatu. Jadi kesabaran itu tak terkait dengan sikap fisik panjenengan dan saya. Bisa jadi orangnya tersenyum tapi tidak sabar. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman dia tersenyum, tapi kemudian dalam hati hati-hati aku ya, artinya sabar itu terkait dengan sikap hati. Panjenengan dan saya ketika menerima sesuatu yang sudah Allah takdirkan, putuskan dengan sikap yang satu ridho, dua berbaik sangka dan ridho atas keputusan Allah, itu yang kemudian disebut sabar. Dan sabar itu pada pukulan yang pertama. Wassalah, bis-sabri wassalah. Ya, dan mintalah tolong panjenengan dan saya kepada Allah yang pertama dengan sabar, dan yang kedua adalah dengan sholat. Masalahnya begini, biasanya kalau perkara sabar itu kan kita ditanya, Bu, sabar itu wonten watesin apa boten? Ada batasnya nggak Bu sabar? Boten. Batasnya bergantung pada pemahaman setiap orang. Semakin seseorang itu memahami hidup dengan benar, semakin batas sabarnya meluas. Semakin dia lebih paham terhadap takdir Allah, qadarnya Allah semakin luas lagi dan seterusnya. Maka yang memiliki kesabaran paling luas tentu Rasulullah SAW yang sangat memahami hakikat takdir Allah. Panjenengan dan saya batas sabarnya berbeda-beda. Bergantung apa kalau pemahaman kita atas kehidupan ini, pemahaman kita atas takdir Allah, ilmu kita berkaitan dengan qada dan qadar Allah dan seterusnya. Itu yang membatasi sabar seseorang. Makanya sering saya ulang-ulang rumusan fisika itu yang F sama dengan P per A itu, bahwa P sama dengan F per A itu, bahwa P atau tekanan hidup itu berbanding terbalik dengan luas penampang hati panjenengan dan saya. Artinya kalau luas penampang kita itu besar, sulit bagi kita hidupnya tertekan.
Semakin luas penampang hati kita, panjenengan dan saya, semakin sulit disakiti orang itu. Tapi kalau ada orang yang dimiliki banyak jengkel, dilewati di depannya hanya karena cara jalan kita agak berbeda, kemudian jadi marah dan seterusnya, itu pasti luas penampang hatinya sedang sempit. Saya tidak mengatakan sempit, sedang sempit, karena bisa jadi suatu saat bisa meluas melebar. Jadi tugas panjenengan dan saya agar supaya sabar berarti apa Bu? Yang pertama menambah ilmu tentang hidup supaya batasan sabar kita meluas. Yang kedua lebih memahami tentang konsep takdir Allah, qadar dan qadar Allah. Yang ketiga melapangkan dan meluas penampang hati kita, meluaskan penampang hati kita. Saya contohkan begini, meluaskan penampang hati gimana Ustaz Masudi? Saya contohkan begini. Ada seorang pemuda datang kepada seorang alim. Dia bilang begini, Ustaz, hidup saya itu kok penuh dengan apes Ustaz. Kerjaan apes, keluarga juga apes, dan seterusnya. Pilih pasangan apes, ditakdirkan oleh anak Allah punya anak juga apes. Gitu. Pokoknya dia kemana hidupnya itu serba apes. Hati saya rasanya Ustaz sempit, sesempit-sempitnya, melihat apapun udah gak bisa menikmati. Akhirnya si Ustaz ini bilang begini, ambilkan gelas Bu, berisi air. Ya, tak gelas jenengan misalnya 250 ml. Ya. Setelah itu si Ustaz ini mengambil garam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ini, tolong masukkan di gelasmu itu, kamu aduk. Ini cara mengajar yang benar. Jadi tidak dia yang melakukan, tetapi objek yang diajari yang melakukan. Biar dia merasakan, biar dia punya sensasi pengalaman dari apa yang dia lakukan. Air dalam gelas, kemudian dimasukkan garamnya dia. Setelah itu kata si Ustaz, diminum kan? Akhir tuh, diminum Ustaz. Ya, coba diminum. Diminum sedikit dia sudah meludahkan. Waduh, bukan hanya asin ya, getir. Udah gak ada pahitnya itu, pahit Pak. Kemudian ya udah taruh dulu. Sekarang dia ikut ke belakang rumah saya. Di belakang rumah si Ustaz, si Kiai itu ternyata ada keluarga bening sekali. Dan kemudian si anak itu ditanya oleh si Ustaz itu, belok iki, belok telaga seperti ini. Seger, hati juga itu seger. Nah sekarang kalian ambilkan ke dapur dulu. Beliau ambil garam lagi 1 sendok, bahkan lebih kunju. Apa kunju itu? Lebih penuh. Kunju itu sulit diterjemahkan ya, dalam bahasa Indonesia. Lebih dari penuh. Lebih dari penuh ya acaranya daripada pikiran pulang. Ini garamnya nih. Sekarang garam ini kamu tebarkan telakai biur. Dari kapan dulu. Dia yang bingung sambil dengan sendok kecilnya dia ngaduk telakai seluas itu. Sebaliknya itu kayaknya mengambil gelas. Nah sekarang kamu ambil gelas dari telakai itu, kamu minum. Iya rasanya, ada asinnya. Oh ini, kamu segeri top kamu sedikit. Hasil ambil saya itu seperti itu. Kalau hati kita itu sempit, wadah untuk hidayah itu sempit, hidayah air tadi. Maka hanya karena masalah sedikit kita itu bisa merasa itu berat. Hanya karena masalah apapun kemarin itu jerawat yang nempel di pipi. Itu seperti dunia kiamat. Aku nggak ngaji kok kayak ya itu ya Allah. Aku lagi nunggu jejer ini kemudian kan, gak kelihatan kulitku bagus dan ada jerawatnya. Hanya karena jerawat gak berarti ngaji. Ini kan berarti satu masalah kecil udah seperti. Kenapa? Karena saking sempitnya hati. Tapi ada orang yang hatinya lapang, hatinya luas. Orang seperti ini sulit tersakiti. Rasulullah sulit tersakiti karena saking lapangnya hati. Jawa dilempar batu sampai berdarah-darah, diusir, dikatakan majnun.
Ukhruj min lain, ukhruj, keluar kau dari lain. Yang majnun, hai orang yang gila. Rasul terus kemudian dikatakan gila, dikatakan tidak waras, dikatakan penyihir, sambil dilempari tali. Jenengan sama saya dakwah di sebuah tempat terpencil berlima misalnya. Setelah itu nyampe sana kita baru turun ditanya, bagi kepanggil kalian tokoh masyarakat di sini untuk berbagi sesuatu yang kami mampu dan bisa. Tiba-tiba kemudian dilempari batu. Kami tidak butuh Anda pulang, lempari batu sampai tubuh kita berdarah. Turun ke bawah lembah, ketemu sama teman kita yang kebetulan jenderal dan sedang jadi pangdam di wilayah besar tersebut. Dan sahabat kita bilang, siapa yang membuat jenengan berdarah-darah? Itu jenderal, tapi itu teman saya yang di sana itu, orang-orang itu. Terus si jenderal bilang, dan terus gimana? Apa perlu orang-orang itu saya hukum dengan berdarah-darah? Kalau kau besar ke atas dia turun lagi sambil berdarah-darah, dikatakan kita gila, gak waras, macam-macam. Padahal kita ingin berbagi-bagi. Kira-kira jenengan menerima gak usulan dari teman jenengan yang jenderal? Apa perlu mereka saya hukum? Gimana? Kalau itu? Malah mencari bolos, mencari yang kenal. Malah seandainya teman kita tidak nawarin, kita udah lapor duluan ke aparat mungkin. Gimana? Rasulullah SAW dibegitukan pun sampai kemudian beliau harus membersihkan luka-lukanya di sebuah kebun anggur milik Badan Saidah. Tempat itulah yang sekarang di Tauhid dibangun masjid namanya Masjid Puk, Masjid Siku. Karena waktu itu Rasul membersihkan darah di kaki dan siku beliau terus menetes. Dan disitulah dua malaikat As-Sabain mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apa perlu mereka kami hancurkan dengan dua gunung ini? Kalau kita kan yes. Rasulullah mengatakan, sungguh mereka adalah kaum yang mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, belum tahu, mereka belum tahu saja. Saya cuma berdoa kepada Allah kiranya dari tulang-tulang sulbi wanita-wanita Taif suatu saat akan lahir hamba saya rukuk sujud pada Allah, dan hari ini Taif itu 100% muslim. Artinya berkat doa siapa? Rasulullah SAW justru pada saat disakiti oleh orang yang mendolimi beliau tapi mendoakan kebaikan. Pernah jenengan coba didolimi orang lain sangat menyakitkan, kemudian kita berdoa, ya Allah maafkan dia, atau ya Allah habisi dia. Kalau bisa 12 keturunan. Kita sudah kenal SMB. Terus kadang SMB lebih mudah memaafkan, lebih kenal Allah lebih baik. Karena sudah kenal Allah, kenal Allah metode apapun. Kebetulan beliau dalam SMB, ada yang melalui kajian tafsir, ada yang melalui kajian hadis dan seterusnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, yang kedua itu tentang sabar ya, sabar. Yang kedua sholat. Sholat ini bisa nyinggah, bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk menurunkan pertolongan Allah. Tetapi Allah menyampaikan dalam bagian ayat berikutnya, wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu, dan sesungguhnya menjadikan sholat itu sebagai jalan pertolongan kita, menjadikan sholat itu sebagai instrumen yang bisa menghadirkan pertolongan Allah itu lakabir, waktu akbar itu kan sangat besar. Kiber itu besar. Kiber itu orang yang merasa besar. Lakabir, wa innaha lakabir. Dan sesungguhnya menjadikan sholat itu sebagai alat penolong kita itu tidak gampang, tidak mudah. Panjenengan ketika berharap Allah menjadikan umat Islam ini bangkit, peradaban itu muncul, butuh sabar membutuhkan. Harus sabar menghadapi umat, harus sabar. Nabi itu dakwah berapa tahun? 1000 tahun kurang 50 itu bahasa indahnya Allah. 1000 tahun kurang 50 itu menunjukkan lamanya. Allah tidak langsung menunjuk angka 950, tapi 1000 tahun kurang 5 untuk menunjukkan beratnya Allah. Untuk menunjukkan lamanya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, mung angsa wolung doso. Iya.
950 tahun mengasa polongeso. Yang itu berarti tidak mesti 10 tahun dapat satu loh Bu. Jangan buka sekolah TK misalnya, TK apa? TK apa? RA. Jangan buka TK 10 tahun cuma dapat satu murid. Tetap semangat atau pistol Nabi nulis 950 tahun cuma dapat apa? Itu tidak mesti 10 tahun dapat satu. Allahu Akbar. Dan sahabat. Makanya beliau itu dijuluki oleh Allah dalam Quran dengan kalimat abdan syakura. Ini loh hambaku yang gampang bersyukur dan uangnya loh gampang syukur, sulit. Yang banyak kita temui gampang ngeluh, sulit. Baru duduk di samping kita. Terus itu kabar itu alhamdulillah, tapi ini bukan lari-lari loh, tapi ini putra itu udah 10 ribu, ya alhamdulillah, tapi ini itu sengaja itu. Tapi soal ada tapinya. Rasanya nggak ikhlas kalau bilang segala puji bagi Allah ini masih ada tapinya. Jadi menjadikan sholat itu sebagai penolong wa inna halakan dia itu berat loh. Illa kecuali ala atas al-khosi'in, orang-orang yang khusyuk. Menjadikan sholat sebagai penolong, menjadikan sholat sebagai senjata buat kita menghadapi tantangan hidup itu tidak gampang. Kecuali orang yang sholatnya bisa khusyuk. Siapa orang yang sholatnya bisa khusyuk? Alladzina, yakni orang-orang yang bernuna memiliki prasangka kuat annahum sesungguhnya mereka bulan qurabihi pada saat sholat itu kepanggian, ketemu, meeting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi atas Allah Subhanahu wa ta'ala rajiun semata-mata kembali atau pulang. Jadi orang yang bisa merasakan nikmatnya sholat, khusyuk di dalam sholat, yang pertama dia yakin ini sedang mau bersama Allah dulu. Berarti kelihatan dari apanya? Gini. Majelis Taklim Quran karena saking istiqomahnya misal di Masjid Al-Ikhlas dan Pemuda ini, suatu saat kemudian dapat undangan. Jadi buku beliau yang Mu'afifah itu undang 10 majelis taklim terbaik di Kediri. Misal salah satunya Kurma. Ketika kemudian diundang di sana, pengurusnya ada 3, ibu-ibunya, jamaahnya ada 3, 6 orang gitu ya. Berangkat ke sana. Mungkin nggak Bu? Berangkat dipanggil gubernur untuk audiensi, ngobrol dan seterusnya. Panjenengan mau berangkat ke sana itu memakai baju terbaik. Mungkin nggak? Mungkin. Willy lemari 1 nggak ketemu, lemari 2. Karena ada ibunya lemarinya sampai berjilid 6 ya. Gak ketemu gitu kan. Akhirnya kemudian sepakat sama ibu yang lain sama pengurus, ya sudah Bu, kita pesan baju aja biar sama. Berangkat ke Surabaya ke Gerahadi Jalan Pemuda itu jangan pakai baju yang sama. Mungkin gak ke sana beli sepatu dulu. Mungkin. Atau bahkan mungkin tidak beli sepatu tapi pinjam temen. Mbak sama juga, sepatu saya kira terus pilih-pilih. Dan produk kabel. Itu padahal ketemu sama siapa? Ketemu sama Allah. Rukuk belum dicuci 1 bulan kadang dipakai. Kadang dengan itu jauh di sana. Jauh di sana. Artinya jangan-jangan kita itu memang tidak kita itu sebenarnya tidak pernah sadar kalau sholat itu kepanggil Allah. Sehingga kemudian tidak serius menata diri sebelum ketemu itu sudah menata diri, menata hati dari mulai mendengar adzan ini Allah manggil. Jangan kalau ada telepon dari seseorang yang bagi panjenengan sangat penting, Bu Ani dari Pak Ani. Karena saya tahu Bu Ani sama Pak Ani itu bahkan lebih dibanding sekedar Romeo dan Juliet, lebih karena Romeo dan Juliet bukan contoh bagi kita ini. Karena matinya sama-sama Bu minum racun, wah itu tidak benar banget. Katakan seperti Yusuf dan Zulaikha, Bu Ani sama Pak Ani. Ketika Bu Ani ditelepon oleh Pak Ani gitu ya, Pak siapa tuh?
Maulud. Pak Maulud. Maulud. Oh, Pak Maulud. Oh, maaf, saya nggak ketemu anak lupa. Pak Korbu ya. Jadi disebut Pak Maulud. Dan Bu Ani memberi nama di HP-nya untuk sang suami itu misalnya Arjunaku atau Yusufku atau Muhammadku gitu ya. Gambarnya wow, mawar merah macam-macam gitu. Ketika kemudian telepon dari suami karena bagi Bu Ani sangat penting, beliau pasti akan angkat. Dari siapa pun jenengan kalau langsung semangat ngangkatnya senyum. Suami, Masya Allah. Tapi kalau dari orang yang panjenengan tidak suka, orang yang sudah pinjam 3 kali belum nyaur, dan waktu jatuh tempo dia tidak datang kemudian nelpon gitu ya. Bu kira-kira betul-betul lalu semangat angkat sambil senyum. Bahkan namanya sudah diubah, jenenge apik-apik jadi sudah diubah berburu. Ketika kemudian muncul nomornya itu dia besar, apa yang terjadi? Jenenge nggak mau ngangkat. Ketika Allah manggil, Allah yang manggil, Allah yang Ar-Razzaq itu, Allah yang Ar-Rahman itu, Allah yang Ar-Rahim itu manggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dalam hati. Astagfirullah, kayak usaha dan yang muncul kecewa. Gelismen kayak Allah, jangan kita gelismen. Saya tuh belum pengen ketemu ya Allah. Ini bahasa kasarnya. Saya belum ya. Ya Allah itu dengan Allah. Maka saya khawatir sholat saya itu tidak bisa menolong saya, bersebab cara saya melihat pertemuan saya dengan Allah ini tidak dengan cara yang benar. Sehingga sholat itu tidak bisa menolong kita. Ustaz katanya sholat itu menenteramkan hati. Lawang saya sholat malah gak tahu-tahuan loh. Ketika jengkel maka saya coba ambil air wudhu, ambil air wudhu, ketika kemudian ada air wudhu yang tertumpah di bawah, kelihatan kemudian saya melihat wajah saya, Ustaz. Yang saya lihat bukan wajah saya, tapi orang yang sudah mendolimi saya. Rasanya semakin sakit. Ketika sholat juga begitu. Lihat saja dari gambarnya batik itu kelihatan wajah lagi. Artinya Pak, jangan-jangan sholat kita itu memang bukan sholat yang hendak bertemu, menjumpai dan seterusnya. Ada kalimat indah dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak khazadahu amrun sholat. Rasulullah itu ketika beliau ditimpa dalam tanda petik ini masalah, mendapat masalah, maka beliau akan sholat. Beliau ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat untuk meminta pertolongan kepada. Artinya apa? Artinya sholat adalah cara Rasulullah meminta tolong kepada Allah. Sedang suntuk, Bu, mau sholat? Wah, enggak sih, pikiran cik, bawa sih. Rasul ketika pikiran maka sholat. Untuk apa? Agar supaya pikiran yang penuh itu kemudian kita serahkan pada Allah. Ya Allah, betapa beratnya yang aku rasakan Allah. Sungguh panjenengan maha besar. Inilah masalah hamba Allah. Sungguh aku yakin panjenengan akan memberikan pertolongan. Sehingga kadang sujudnya itu lama gitu. Jenengan sujud lama karena merasakan apa? Bebannya berat, dan kemudian kita merasakan beban itu mengalir keluar dari kepala kita. Pernah merasa begitu? Dari tubuh kita rasanya keluar, beban dari kepala kita keluar, kita menikmati, kita mengadu pada Allah Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saya rendah, saya lemah, ya Allah, saya butuh panjenengan ya Allah. Seluruh masalah panjenengan keluarkan dari kepalaku, dari tubuhku ya Allah, sehingga menjadi ringan hatiku. Bukan masalahnya hilang, tapi menjadi lebih ringan dan lapang hati. Karena kata kunci agar supaya masalah lebih mudah terselesaikan, yang pertama hati harus lapang dulu. Kalau kita menyelesaikan masalah dalam keadaan hati kita masih sempit, biasanya masalah bisa nambah anak masalah, bahkan cucu masalah, buyut masalah. Kalau hati sudah
Maka kita minta hati yang lapang dulu dengan doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah lapangkan dada. Ya Allah lapangkan hati. Rabbi shrah li sadri. Lapangkan ya Allah lapangkan. Baru setelah itu wayassir li amri, masalah itu dimudahkan. Urusan itu dimudahkan setelah hati lah. Jadi kita minta lapang hati. Dengan apa? Kalau kita salah satunya dengan sholat. Satu lagi dari sahabat Bilal bin Rabah, hadis ini hasan di dalam kitab As-Sahihul Jami' hadis nomor 7892. Rasulullah SAW bersabda begini. Ini tadi baru berapa kuncinya? Baru dua. Yang pertama tadi jaga hak Allah. Yang kedua gunakan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada 8 yang 6 bulan berikutnya jika Allah mengizinkan. Jadi kita nyampe 2 ini saja dan saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Suatu hari beliau bersama Bilal bin Rabah. Kita tahu Bilal itu seorang apa bu? Status sosialnya seorang budak. Beliau seorang budak ya. Seorang budak beliau yang keberadaannya di masa itu bukan hanya dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipandang dengan mata, begitu bahasanya. Kalau orang yang dipandang sebelah mata itu kan orang yang masih dilihat tapi dengan sinis, ya, dengan pandangan merendahkan. Tapi kalau Bilal itu sudah tidak lagi begitu, dipandang oleh pemuka-pemuka musyrik itu sudah tidak dilihat dengan mata, istilahnya, nggak dianggap sama sekali. Luar biasanya ketika beliau masuk Islam oleh Rasul dijadikan natik itu juru bicara dan jadi muadzin pertama kaum muslim karena suaranya indah. Maka suara indah itu jangan disimpan dalam tanda petik, tapi gunakan untuk berdakwah, untuk perbaikan, untuk menyeru agama Allah. Mungkin nggak orang tertarik mendatangi tempat sholat karena adzan, karena pemandangan adzan. Mungkin nggak? Jadinya kadang kalau kangen Mekah Madinah mendengarkan adzan ini kan cukup ya. Ada adzan Mekah, kadang rinduan muncul air mata menetes itu ya, karena suami belum pulang karena adzan ini. Jadi ketika kemudian Bilal hari itu bersama Rasul, sebab perang Tabuk itu perang yang paling melelahkan. Pasukannya sampai dijuluki oleh Al-Quran dengan Jaisul Usra. Pasukan yang sangat lelah, sangat capek, butuh biaya sangat besar dan seterusnya. Perjalanan ratus kilometer, satu onta bergantian 6 orang, melelahkan, sangat berat. Nah, pada saat kemudian sangat melelahkan itu, ketika kemudian pas istirahat, Rasul bilang begini, ya Bilal, wahai Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Ya Bilal, aqimis shalah wa arihna biha. Bilal, tegakkan sholat, maksudnya qomat. Wahai Bilal, qomatlah dan istirahatkan kami dengan sholat. Wa arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan qomat dan istirahatkan kami dengan sholat. Artinya apa bagi Rasulullah SAW? Sholat itu adalah pelepas kelelahan, pelepas rasa capek, pelepas ketertekanan, pelepas beban berat. Oh, berarti agar supaya panjenengan dan saya bisa menjadikan kelas atau kualitas sholat kita seperti ini, dipun latih, harus berlatih agar sholat kita benar-benar sholat yang nikmat, sholat yang indah, sujud kita benar-benar nikmat, indah, kadang panjang. Masalahnya kita itu kadang panjang sujudnya karena apa? Bingung jadi tak bingung itu kadang sujudnya panjang itu orang sudah akan berkusul termasuk itu kusutnya padahal pas bingung jadi bukan itu apa bingung. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya bisa menjadikan kualitas sholat kita kualitas sholat yang menolong ketertekanan, menolong beban berat kita dan seterusnya. Salah satunya dengan alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni yakin bahwa kita menghadap Allah dan memperlakukan Allah sebagaimana haknya Allah. Ya Allah loh yang memberi rezeki saya, yang menciptakan seluruh manusia dan series, mau sholat series, kan? Dari mulai wudunya, ya Allah jadikan tanganku ini dosa-dosa di tangan ini semuanya Engkau jatuhkan bersama dengan air yang jatuh membersihkan tangan ini ya Allah.
Karena dulu yang banyak dosa ini dari Allah, sekarang tangan ya. Gitu. Sekarang tangan. Berapa orang yang tersakiti hanya dulu gitu, tek, sen. Tiba-tiba orang yang terima langsung merenggut, marah, nangis dan seterusnya, kecewa. Maka para pendengar nanti Allah itu kata kunci untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama kita ambil dua dulu. Dari sini ada yang mau disampaikan untuk sebelum kita tutup. Boten-boten saya. Para pendengar nanti Allah, kiranya panjenengan kula sami dipun paringi Allah kekuatan, dipun paringi Allah ilmu untuk kemudian kita bisa menjadikan kekuatan dan ilmu itu istiqomah tegak di atas jalan yang Allah ridho, tegak di atas jalan yang Allah contoh, di atas jalan yang Rasul telah teladankan, agar kiranya ujung kehidupan kita adalah ujung yang husnul khotimah, agar ruh kita ketika nanti sudah wafat, ruh yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ruh yang ridho dan diridhoi Allah. Dan kiranya kita semua dihimpun Allah di tempat ini dan kelak oleh Allah dibersamakan dalam surga-Nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naikin, hamdan yuwafi hamdan kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kekuatan kemampuan atas kami melewati keseluruhan ujian yang Anjil hadirkan dalam kehidupan kami. Mudah bersyukur untuk kenikmatan yang ada dan mudah bersabar atas kesulitan yang kami hadapi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, wabil khusus atasmu dan atas kedua orang tua kami. Allah, jadikan beliau berdua ridho dan memaafkan kesalahan dan kehilapan kami, serta maafkan hilaf salah beliau berdua ya Allah, serta tempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Mu dan kasihani beliau sebagaimana yang dijadikan di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami bermohon Allah, panjenengan jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami, seluruh dzurriyyah kami qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata, penenteram hati, pembela-pembela terbaik kami telah di hadapan persidangan-Mu. Dan jadikan kami bersama keluarga kami ya Allah imamul muttaqin, pemimpin bagi hamba-hamba yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pendengar nanti Allah, mohon maaf jika ada masalah dalam pemaparan penyampaian. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada door prize, ternyata di Musab yang indah dalamnya ini saya pernah punya. Para pendengar nanti Allah, pertanyaan satu saja sebelum mulai ini. Oh jenengan kemudian tidak ingin dapat ini, jenengan tetap angkat tangan kalau bisa jawab, minimal diberikan sahabat teman atau diberikan ustadznya ini. Bukan saya, kan ustadz dengan ibuannya yang tanya. Baik. Pertanyaannya sederhana, pendengar nanti Allah, di surah apakah
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan di ayat berapa kan? Langsung angkat ayat dari kan misalnya di Ustaz kan. Yang Allah menyebutkan bahwa Allah tidak pernah tidur. Wah, langsung angkat ayat. Yang satu dari mungkin wah, Tuhan ini Masya Allah. Ini dulu yang punya standar cerita. Nah, seperti ini. Oke, moga banyak. Ayatnya namanya ayat apa bunda? Oke, mau diambil fotonya oleh beliau. Alhamdulillah.